Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-7, tanggal 23 Februari 2025. Injil bagi kita diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus mengajarkan kepada kita suatu ajaran yang sangat radikal, ajaran yang sangat mendasar, dan suatu yang sangat tidak sejalan dengan kemanusiaan. Tetapi memang karena Yesus berasal dari Allah, jadi ajarannya adalah ajaran yang ilahi, tidak semata-mata yang manusiawi. Ajaran Yesus pada hari Minggu ini kepada kita bagaimana kita mengasihi musuh. Kalau dalam dunia kita, musuh untuk dilawan, untuk diserang, untuk dibenci, dan untuk dijauhi. Tapi Yesus mengajarkan berbeda dan sangat berbeda, sebab Yesus mengajarkan untuk mengasihinya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana? Mengapa kita diajarkan untuk mengasihi musuh? Dalam Injil hari ini bagaimana Yesus menunjukkan sikap yang harus kita lakukan terhadap musuh-musuh kita. Selain memaafkan, mengampuni, bahkan mengasihi. Ini suatu tingkat yang paling tinggi, mengasihi musuh. Bahkan kita diajarkan untuk meminta berkat dari orang yang mengutuk kita. Suatu hal yang tidak gampang untuk diterima. Nah, mengapa kita diajarkan untuk mengasihi musuh? Ini adalah permintaan Yesus agar kita layak disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Sebab dengan kita mampu dan mau mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, atau yang kita sebut orang yang memusuhi kita, kita telah meneladani kasih Allah. Kita menjadi cermin kasih Allah. Sebab Allah juga mengasihi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Allah juga mengasihi orang-orang jahat. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bila kita ingin menjadi anak Allah yang maha tinggi, kita pun harus menjadi cerminnya, menjadi pelaksana apa yang Ia kehendaki. Kita harus menjadi sosok yang menyatakan kasih Allah itu. Kasih Allah adalah mengasihi siapa saja, bahkan orang yang tidak tahu berterima kasih, orang jahat, Allah kasihi. Dan kita juga mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Kita adalah cermin Allah yang nyata di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita yang nyata di dunia ini, banyak komunitas-komunitas gereja yang mengajarkan Yesus telah mati untuk menebus kita. Penebusan itu sangat besar dan tak terhingga, tak terbatas. Oleh karena itu kita bebas berbuat dosa, tidak wajib lagi berbuat baik. Sebab sebesar-besarnya dosamu tidak akan menghambat penebusan Yesus. Ini telah membuat orang-orang yang menerima pesan ini lengah, tidak lagi berbuat baik. Sebab ajaran ini mengajarkan penebusan Yesus sangat besar, sehingga dosamu tidak akan menghambat kasih Yesus mengantarmu ke surga. Ini adalah ajaran yang berbahaya, yang dapat menyesatkan. Bila ini ditelan, diterima, orang tidak akan berbuat baik lagi. Sedangkan Yesus pada hari ini berpesan kepada kita, kepada musuh pun kita harus mengasihi, harus berbuat baik. Apalagi kepada orang-orang yang telah berbuat baik, wajib kita untuk membalas kebaikan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, gereja tetap menjaga agar kita jangan terlena dengan pikiran-pikiran manusia
yang ingin menjadi pionir, menjadi pimpinan, mengangkat diri menjadi penterjemah sabda Allah tanpa kuasa gereja, sehingga berpeluang untuk menyesatkan. Bayangkan jika doktrin yang mengatakan kuasa penebusan Yesus itu sangat besar sehingga kita sekarang boleh berbuat dosa dan tidak akan menghambat kita untuk masuk ke surga. Ini adalah suatu doktrin yang sangat-sangat menyesatkan. Buat apa Yesus menebus? Agar kita semakin baik, agar kita punya pengharapan, agar kita punya tujuan. Dan penebusan Yesus ini akan bermakna bila kita mengisi hidup kita di peziarah ini dengan kebaikan pula. Bukan hanya kepada sesama yang baik. Bahkan Yesus mengajarkan pada hari ini kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Sebab Allah sendiri pun mengasihi orang yang tak tahu berterima kasih. Sebab Allah sendiri pun mengasihi orang-orang yang berbuat jahat. Demikian jugalah kiranya kita, agar mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu biasa yang ke-7 ini, lewat sabda Allah, kita diajarkan agar karya penebusan Yesus itu tidak sia-sia. Marilah kita isi hidup dengan penuh kasih kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang membenci kita. Dan kita diajak untuk berani memohon berkat kepada orang yang mengutuk kita. Jangan sampai kita yang memberi kutuk, tapi kita berani mohon berkat kepada orang yang mengutuk kita. Sehingga saat kita berani memohon berkat kepada orang yang mengutuk kita, artinya di dalam diri kita, dari hati kita yang paling dalam, tidak ada lagi kebencian. Sebab tidak mungkin di saat yang sama, saat kita memohon berkat, kita juga mengutuk si orang yang kita mintai berkat. Ini adalah logika yang tidak bisa ditentang. Nah, saudara-saudari yang terkasih, semoga dengan renungan minggu biasa yang ini, lewat Injil Lukas hari ini, kita semakin bertekun mengikuti Yesus, meneladani ajarannya, dan semakin hari semakin menebarkan kasih lewat cinta dan maaf kepada siapapun yang berbuat jahat kepada kita, sehingga dunia pun akan semakin damai karena cinta yang membara. Amin. Rahmat Tuhan beserta kita.